wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jualika, NPM 0371222065 dari Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2C, mata kuliah Landasan Pendidikan, dosen pengampu oleh Bapak Yudi Suhyadi, MPD. Kondisi pendidikan di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi, di mana generasi muda adalah harapan kita untuk mengembangkan negara ini, dan harapannya mereka juga meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi di era globalisasi telah mengubah cara berpikir masyarakat yang cenderung meninggalkan budaya ketimuran. Pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertiannya yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan tata cara perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas dan representatif atau memiliki atau mencerminkan segala segi, pendidikan ialah seluruh tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. 1. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kelahiran tinggi, di mana para generasi muda menjadi harapan kita untuk mengembangkan dan memajukan negara ini. Dan harapannya mereka juga meraih pendidikan setinggi-tingginya. Akan tetapi di era globalisasi, ia telah mengubah cara berpikir masyarakat yang hingga saat ini cenderung meninggalkan budaya ketimuran. Pada saat ini, pendidikan menjadi penting. Pendidikan adalah salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara didapatkan. Dengan pendidikan yang baik, pasti akan membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam setiap bidangnya, sehingga keadaan bangsa akan mengalami perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa yang mumpuni dalam berbagai ilmu. Pendidikan adalah suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia. Dengan pendidikan, seseorang akan belajar menjadi seorang yang berkarakter dan mempunyai ilmu pendidikan dan sosial yang tinggi. Kedua, berbagai permasalahan yang akan dibahas pada kajian ini adalah seputar kondisi pendidikan di Indonesia. Apa saja faktor-faktor penentu revolusi mental, serta bagaimana prioritas pendidikan Indonesia dalam pendidikannya. Maka dari itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui peranan pendidikan, faktor-faktor, dan pentingnya revolusi mental bagi Indonesia. Pendidikan di Indonesia, bahkan di seluruh negara, adalah hal-hal yang paling penting, karena pendidikan adalah hal yang dasar yang sangat penting untuk menciptakan generasi dengan kualitas yang baik. Negara maju didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Mengapa bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Jika kita lihat, kondisi pendidikan di Indonesia masih saja memprihatinkan, baik dari segi sarana maupun prasarana pendidikan. Bahkan di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, terdengar kabar ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan.
Bagaimana kita ingin semangat belajar kalau fasilitas pun tidak mendukung? Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Maka dari itu, kita membutuhkan usaha pemerintah untuk mengatasi hal dasar seperti itu. Dalam pendidikan, pasti ada suatu sistem yang dianut. Selain sarana dan prasarana, ada juga sistem pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem pendidikan nasional, namun setiap pendidikan nasional belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Saat ini, pembaruan kurikulum ini menukung pro dan kontra. Banyak masyarakat yang pro, bahkan lebih banyak yang kontra. Mengapa K13 ini terlihat seperti belum siap? Siswa dituntut untuk belajar, namun nyatanya materi yang diberikan tidak sesuai dengan SKL. Pembagian buku tidak merata. Juga ada sekolah yang tidak dapat buku untuk materi di K13. Banyak guru yang masih mengacu pada sistem KT karena dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam K13, siswa diwajibkan pramuka. Namun, ini menjadi beban bagi siswa yang tidak menyukai pramuka, sehingga terkesan adanya unsur pemaksaan. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Pemerintah harus lebih siap untuk meningkatkan kualitas pendidikan, begitu juga guru dan siswa. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahirkan semakin baik mutunya dan dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan ada sebuah negara didapatkan. Dengan pendidikan yang baik, pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya, sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa yang mumpuni dalam berbagai ilmu. Pendidikan adalah suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia. Dari pendidikan, seseorang akan belajar menjadi seseorang yang berkarakter dan mempunyai ilmu pendidikan dan sosial yang tinggi. Kualitas pendidikan di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Faktanya, indeks mengembangkan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan ke-109 tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultants atau PERS, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.
Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah atau daerah sampai daerah terpencil sana, sehingga para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Padahal lapangan pekerjaan terbatas. Masalah mendasar pendidikan Indonesia adalah ketidakseimbangan antara belajar yang berpikir atau kognitif dan perilaku belajar yang merasa efektif. Belajar bukan hanya berpikir, tapi melakukan bagaimana kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang bisa teridentifikasi dalam dunia pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Ada beberapa dampak dari luar yang dapat mempengaruhi pendidikan, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Yang pertama, adanya politik juga bisa memberikan dampak negatif terhadap pendidikan, di mana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan seperti memberikan dana sekolah gratis, tetapi dana tersebut tidak sampai ke tangan yang berhak. Bisa dicairkan atau korupsi. Kedua, ekonomi, di mana masih beredar buku-buku sekolah atau buku untuk mahasiswa yang harganya mahal. Dari situ bisa mempersulit bagi orang yang kurang mampu. Kurang meratanya beasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, padahal masih banyak daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkannya. Yang ketiga, sosial. Kurang kesadaran setiap manusia tentang pentingnya pendidikan karena rasa sosial yang kurang terhadap orang-orang yang mampu pendidikannya. Masih banyak pula yang mengesampingkan pendidikan, padahal kita semua tahu pendidikan itu penting, dan masyarakat yang bisa dikatakan orang berada yang mampu untuk membantu, tetapi hatinya kurang tergerak untuk membangun suatu sekolah sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu, anak jalanan atau semacamnya, karena rasa sosial yang kurang. Keempat, ada teknologi. Dengan perkembangan yang pesat menuntut kita untuk lebih aktif dalam mengikuti perkembangan. Dalam dunia pendidikan, teknologi sudah sangat mempunyai dampak yang begitu positif karena mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Karena sudah dapat e-box dan e-learning memudahkan kita untuk belajar. Kelima, hukum. Penegakan suatu aturan karena masih banyak kekerasan di lingkungan sekolah, atau sekarang keluarnya berita tentang bullying di salah satu universitas ternama di Jakarta. Beberapa buku yang diterbitkan yang ditargetkan untuk anak sekolah yang di dalamnya ada unsur seksual. Seorang guru yang seharusnya menjadi panutan bagi para pendidikannya, tetapi kita masih menemukan berita tentang kekerasan yang diberikan seorang guru terhadap anak sekolah. Dan terakhir, lingkungan. Seperti lingkungan yang berkarakter sangatlah penting bagi perkembangan individu yang mendukung cita Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, dan sopan santun sangatlah penting
dalam dunia pendidikan, dan keluarga adalah institusi pertama tempat anak membangun karakternya. Kesimpulan dari pandangan dunia untuk pendidikan Indonesia ini masih jauh dari kata layak. Di segala segi faktor yang dibahas masih banyak masalah yang harus ditangani. Kualitas pendidikan masih sulit sekali ditingkatkan. Oleh karena itu, kita perlu membangun kembali fondasi pola berpikir kita, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Masyarakat sekitar pun harus turut mendukung meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu apa pentingnya pendidikan. Dalam mempunyai kesadaran yang tinggi dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan, generasi muda tugasnya berat karena harus menjadi penerus bangsa yang beradab. Beberapa faktor yang dan informasi pun telah dibahas, mengetahui kenapa kualitas pendidikan di Indonesia dikatakan lemah atau rendah, dan para masyarakat pun, baik itu orang tua, anak-anak, akan lebih mengutamakan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan Indonesia itu sendiri yang menjadi siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka dari sinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang baik dan meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lain yang menjadi penyebabnya yaitu rendahnya sarana fisik. Kedua, rendahnya kualitas guru. Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Keempat, rendahnya prestasi siswa. Kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Keenam, rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan. Dan terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Sekian kondisi pendidikan Indonesia ini saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.